Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang Ali Sastro Amijoyo 1. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Syifa Maulidia Putri. Nama saya Deborah Alexandra. Nama saya Sahrani. Nama saya Devi Uliana. Nama saya Muhammad. Nama lengkap Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo I adalah Raden Mas Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo I menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Adapun susunan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang terdiri atas Perdana Menteri yang dijabat oleh Raden Mas Ali Sastro Amijoyo sendiri dari PNI, Wakil Perdana Menteri yaitu Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya, Menteri Luar Negeri yaitu Sunario dari PNI, Menteri Dalam Negeri yaitu R. Sunarjo dari PNI, Menteri Pertahanan yaitu Iwa Kusuma Sumantri dari PNI, Menteri Kehakiman yaitu Jody Kondokusumo dari PSII, Menteri Keuangan yaitu Joseph Wibisono dari Partai Masyumi, Menteri Perekonomian yaitu Iskak Cokro Hadiksurjo dari PNI, Menteri Perindustrian yaitu Sumenang dari Partai Masyumi, serta Menteri Pertanian yaitu Eni Karim dari Partai Masyumi. Selanjutnya yang ke-11 ada Menteri Pengairan yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya, beliau merupakan non-partai. Yang ke-12 ada Menteri Perhubungan yaitu Abdul Karim Pringgodikdo dari PNI. Yang ke-13 ada Menteri Pekerjaan Umum yaitu Suwandi dari PNI. Yang ke-14 Menteri Sosial yaitu Suroso dari PNI. Yang ke-15 Menteri Kesehatan yaitu Dr. Johannes Leimena dari Partindo. Yang ke-16 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yaitu Muhammad Yasmin dari PNI. Yang ke-17 ada Menteri Agama yaitu Fakih Husman dari Masyumi. Yang ke-18 ada Menteri Tenaga Kerja yaitu Wilopo, beliau merupakan non-partai. Yang ke-19 ada Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan yaitu M. Nasrun dari Masyumi. Yang terakhir ada Menteri Penerangan yaitu R. Maladi dari PNI. Nah, kabinet ini adalah kabinet koalisi yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan keterlibatan partai-partai besar lainnya seperti Masyumi dan Partindo. Dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini terdapat 20 menteri yang memimpin 17 kementerian. Beberapa kementerian memiliki menteri tunggal, sementara lainnya dipimpin oleh menteri negara atau posisi khusus. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program penting yang berfokus pada stabilisasi politik, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional. Berikut beberapa kebijakan atau program utamanya. Yang pertama, normalisasi hubungan dengan Belanda. Kabinet Ali Sastro Amijoyo berusaha memperbaiki hubungan dengan Belanda setelah ketegangan yang terjadi pasca Revolusi Nasional Indonesia. Mereka ingin menyelesaikan berbagai masalah yang tertunda, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Yang kedua, persiapan pemilu 1955. Salah satu tugas besar kabinet ini adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante yang akan merumuskan undang-undang dasar baru bagi Indonesia. Pemilu ini sukses diselenggarakan pada September 1955, meskipun kabinet ini sudah jatuh beberapa bulan sebelumnya. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Rencana pembangunan 5 tahun. Kabinet ini merancang program pembangunan ekonomi 5 tahun yang bertujuan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi Indonesia yang masih bergejolak pasca kemerdekaan. Program ini melibatkan sektor pertanian, industri, serta peningkatan infrastruktur dasar. Nasionalisasi perusahaan asing. Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga mulai mempromosikan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang masih beroperasi di Indonesia, terutama perusahaan Belanda. Namun, implementasinya belum berlangsung penuh di masa kabinet ini. Yang keempat, diplomasi internasional. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Di masa kabinet ini, Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan konferensi Asia Afrika yang akhirnya dilaksanakan pada 1955 di Bandung. Persiapan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, khususnya dalam gerakan anti kolonialisme.
Yang kelima, masalah Papua Barat. Kabinet Ali tetap berpegang pada sikap bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan melakukan diplomasi untuk memperjuangkan klaim tersebut di forum internasional, meskipun masalah ini belum bisa diselesaikan pada masa kabinetnya. Selanjutnya, program yang keenam memperbaiki pendidikan dan kesehatan. Kabinet ini memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satunya adalah meningkatkan anggaran untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah serta pembukaan kesempatan pendidikan yang lebih luas untuk masyarakat. Di sektor kesehatan, program vaksinasi dan perbaikan layanan kesehatan dasar mulai digalakan. Yang ketujuh, keamanan dalam negeri. Kabinet Ali Sastroamidjojo I juga dihadapkan pada berbagai masalah keamanan dalam negeri, terutama pemberontakan di beberapa daerah. Kabinet berusaha menekan gejolak di dalam negeri melalui pendekatan militer dan politik, meskipun beberapa konflik masih berlanjut. Kedelapan, memperbaiki infrastruktur. Salah satu program penting lainnya adalah memperbaiki infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil melalui beberapa program penting, ia juga menghadapi banyak tantangan politik, terutama dari partai-partai oposisi di parlemen, yang akhirnya memicu pengunduran dirinya pada tahun 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo I runtuh pada tanggal 12 Agustus 1955 karena beberapa faktor utama terkait dengan ketidakstabilan politik dan masalah internal, baik dalam kabinet maupun parlemen. Berikut adalah beberapa alasan penting yang menyebabkan terjatuhnya kabinet ini. Nah, di sini yang ke-1, ketegangan koalisi. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai besar, terutama PNI, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan partai-partai lain. Meskipun pada awalnya koalisi berjalan dengan baik, ketegangan antara partai mulai muncul, terutama antara PNI dan Masyumi. Ketidakcocokan dalam pandangan politik dan strategi pembangunan negara menyebabkan risik yang semakin besar. Dan kedua, kegagalan menangani pemberontakan dan keamanan dalam negeri. Kabinet Ali Sastroamidjojo I menghadapi sejumlah pemberontakan dan gangguan keamanan di berbagai wilayah Indonesia seperti DITII di Jawa Barat dan gerakan separatis di Sulawesi. Meskipun kabinet berupaya menekan pemberontakan ini, banyak yang menganggap responnya kurang efektif. Kegagalan ini menimbulkan ketidakpuasan baik dari kalangan militer maupun masyarakat. Dan ketiga, krisis ekonomi. Meskipun kabinet telah merancang rencana pembersihan 5 tahun, ekonomi Indonesia masih belum stabil. Inflasi yang tinggi, kesulitan pengeluaran sumber daya, dan masalah pengangguran terus menjadi masalah yang serius. Keempat, masalah Papua Barat. Kabinet ini mengambil sikap tegas bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia, tetapi belum mampu mencapai kemajuan signifikan dalam perjuangan diplomatiknya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah ini menciptakan kekecewaan, terutama di kalangan nasionalis yang mendukung integrasi Papua Barat ke Indonesia. Yang kelima, konflik di parlemen. Konflik antara partai-partai di parlemen semakin memperparah situasi. Masyumi, yang merupakan salah satu partai besar dalam kabinet, mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan kabinet yang dianggap terlalu didominasi oleh PNI. Akhirnya, Masyumi menarik dukungannya dari kabinet yang menyebabkan koalisi goyah dan kabinet kehilangan mayoritas dukungan di parlemen. Yang keenam, persiapan pemilu tahun 1955. Meski kabinet ini sukses mempersiapkan pemilu pada tahun 1955, ketegangan politik menjelang pemilu semakin meningkat. Banyak partai politik mulai mengalihkan fokus mereka pada kampanye pemilu, dan dukungan terhadap kabinet di parlemen semakin menurun. Nah, karena berbagai tekanan tersebut, Ali Sastroamidjojo akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada Agustus tahun 1945 dan kabinetnya dinyatakan bubar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.